ini saya berada di Kota Jalur di Kabupaten Kuantan, Singingi. Nah, di episode kali ini kami akan menyuguhkan pesona alam, adat, dan budaya yang ada di Kabupaten Kuantan, Singingi. Ini dia Kota Tuluk Kuantan. Daerah ini dikenal dengan sebutan Kota Jalur, karena setiap tahunnya masyarakat mengadakan pacu jalur di tepian Narosa. Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi ini berbatas dengan Kampar dan Pelalawan di sebelah utara, Jambi di sebelah selatan, timur dengan Indragiri Hulu, dan barat berbatas dengan Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, salah satu kebudayaan tradisional yang paling identik di Kuantan Singingi adalah silat Pangean. Nah, sekarang saya sudah berada di Pangean. Nanti kita akan lihat seperti apa pendekar-pendekar akan menampilkan silat Pangean. Tetap di Pesona Indonesia. Bunyi rarak gondang-godang terdengar memecah keheningan di Pangean. Siang itu akan diadakan silat Manyarayo di Desa Pulau Kumpai. Rarak gondang-godang merupakan salah satu alat musik tradisional Kuantan Singingi. Rarak gondang-godang atau disebut juga dengan rarak sile ini merupakan musik pengiring ketika orang akan bersilat. Alat musik rarak gondang-godang ini terdiri dari gendang, gong atau oguang, barabano, dan calempong. Musik ini dimainkan dengan cara dipukul dan memiliki irama yang khas. Masyarakat telah berkumpul di Laman Pendekar Desa Pulau Kumpai. Ini adalah tempat terakhir diadakannya silat Manyarayo. Silat Manyarayo ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antara pendekar-pendekar, baik di Pangean ataupun di luar Pangean. Ini adalah tempat para pendekar silat Pangean akan menampilkan silatnya. Nah, masyarakat di sini menyebutnya dengan silat Merayu. Silat Pangean adalah silat tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang orang Pangean. Silat ini secara turun-temurun berkembang hingga ke mancanegara. Silat Pangean ini dulunya dikembangkan sejalan dengan penyebaran agama Islam, sehingga silat ini merupakan bela diri yang berzahir dan berbatin, dan tidak dipertandingkan atau diperlombakan. Dalam silat Manyarayo ini yang ditampilkan yaitu permainan, pergelutan, dan percaturan. Sedangkan inti silat Pangean itu sendiri tidak boleh ditampilkan. Iya. Kita bisa lihat yang ditampilkan pada silat Manyarayo hanya permainan sampai ke percaturan. Karena di dalam pelaksanaan sampai pada silat itu sendiri tidak lagi menari atau bercatur. Ini
Dan pelajaran yang sampai pada posisi silat itu hanya boleh dilihat atau dipelajari oleh anggota perguruan yang telah meracik limau godang. Kuat oleh anak-anaknya di dalam keputusan silat kita, walaupun berempat, namun kita tetap iya. Oke, terima kasih banyak atas tampilan popong rompet yang telah kita lihat bersama. Biasanya ditampilkan atau dalam event seperti apa nih biasanya? Kemudian Silat Pak. Karena silat ini adalah tradisi budaya, kita dikembangkan permainannya. Permainan silat itu kita kembangkan menjadi budaya. Nah, jadi contohnya kayak ini adalah permainannya. Ini namanya silat podang namanya. Itu adalah pecahan dari silat Pangian. Jadi ada pecahan-pecahan. Nah, inilah permainannya gitu. Jadi pecahannya itu ada apanya ya, permainan? Ada permainannya, ada pecaturannya, ada pegelutannya. Nah, ini ada 3 pergulutan. Silat kan sebenarnya daerah lain juga punya Ada, ya. ya, Nah, ini ada. yang membedakan silat Pangian dengan silat-silat daerah lain itu apa? Silat Pangian itu membedakan pertama dia dari segi dari agama. Begitu masuk agama Islam ke daerah ini, ada untuk membacking di belakang itu, itulah namanya silat. Nah, jadi agama itu supaya dia jalan, berarti agama Islam itu supaya jalan, dia tak jalan sendiri, ada timing di belakang untuk membantu dia, supaya nanti ada musuh di belakang tidak melalui langsung ke agama Islam itu, harus melalui timingnya dulu baru dia masuk ke dalam. Gitu. yaitu semin dengan jaran. Saya menyaksikan sendiri bagaimana atraksi silat Pangian ini. Masyarakat sangat antusias menyaksikan silat Manyarayo di Laman Pendekar. Laman dapat diartikan sebagai halaman atau perguruan tempat dilaksanakannya silat di Pangean. Diiringi dengan lagu Tigo-Tigo. Tadi Cik. Nah, kini Tigo-Tigo. Wow, luar biasa banget ya penampilannya ya. Terima Nah, kasih ini nih pada penampilan dari Sarwa dan masing-masing Jerry. laman yang ada di Selanjutnya, Pangean. Laman Pendekaran Tahu. Selain pacu jalur, Kuantan Singgingi juga memiliki pesona alam yang sangat eksotis. Kali ini saya akan melihat bagaimana pesona alam di Pangkalan Indarung, yaitu desa terpencil yang terletak di ujung Kuantan Singgingi. Desa ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Durasi perjalanan dari kota Teluk Kuantan memakan waktu lebih kurang 2 jam. Untuk mencapai desa Pangkalan Indarung, kita akan melewati bukit yang sangat terjal. Sekitar 6 km jalan menuju Pangkalan Indarung belum disemenisasi, dikarenakan bukit-bukit tersebut merupakan bebatuan, sehingga kendaraan memiliki kesulitan untuk mendakinya. Tetapi ini menjadi pertualangan bagi saya dan tim Pesona Indonesia untuk mengeksplor daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang sangat indah. Yap, kita coba sekali lagi. Mobilnya naik ke atas.
karena kerja sama saling bantu, akhirnya mobilnya bisa naik juga ke atas. Kita lihat trek seperti apa lagi di depannya ya. Ini dia Pangkalan Indarung. Desa ini dikelilingi oleh bukit dan memiliki bentangan alam dengan area dataran tinggi dan dataran rendah. Sehingga Desa Pangkalan Indarung memiliki pesona alam yang tersembunyi. Di Desa Pangkalan Indarung, nanti kita akan lihat seperti apa masyarakat di sini menangkap ikan dengan menggunakan jala. Nah, masyarakat di sini menyebutnya dengan menjalo ikan. Nggak nyangka loh, ternyata sungainya itu sebagus ini dan sejernih ini. Aduh, nggak sabar nih pengen ke sana ya. Yuk. Ya, sekarang udah di atas perahu. Nanti bapak yang di sini akan lempar jala ya untuk tangkap ikan. Kira-kira nanti ikannya berapa banyak ya? Nah, kita nanti menjala ikannya agak di tengah ya. Mungkin banyak ikan yang di tengah, jadi bapaknya tadi ngarahin langsung ke tengah. Jalannya udah dilempar, tinggal tarik. Berapa ikan kira-kira yang dapat ya kali ini ya? Wah, itu. Ya ampun, banyak. Wah, banyak loh, Pak. Wah, ikannya ternyata banyak banget ya dapat itu. Apa itu ya? Ikannya hampir 10 ya, Pak ya? Lebih? Iya. Nah, ini namanya ikan apa nih, Pak? Ikan kapie. Wih, hati, Pak. Ya tuh. Nah, ini dia ikannya, luar biasa ya. Ikannya ini warnanya sebenarnya kelihatan ya Pak di sungai yang jernih ini ya Pak ya. Iya. Biasa ikannya bisa besar juga. Ini Pak lepas. Nah, ini jenis ikannya ikan apa tadi Pak? Kapie. Ikan kapie. Biasanya selain ikan ini ikan apa aja yang ada di sini? Ada barau. Ada barau. Ada baung. Baung juga ada. Baung ada. Oh, Ada toman. ada ikan toman. Pak, nggak apa-apa ya, ntar pegang. Pegang aja. Iya, tari ya nggak apa-apa di ikannya. Kopong nggak ada? Nah, ini dia namanya ikan kapie. Besar ya ikannya ya, luar biasa. Anggaran Mbak Pi. Tapi itu ada yang merah juga Pak. Itu ikan apa? Sama? Sama. Oh, warnanya. Kiri. Iya, ini. Dia beda. Ini ya. Oh. Nanti ikannya akan kita masak. Nanti ikannya akan kita masak di desa ini. Ya. Mungkin desanya punya khas tersendiri yang mau masaknya seperti. Sungai Singingi mengaliri Desa Pangkalan Indarung. Sungai ini menjadi tempat aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Salah satu aktivitas masyarakat yang paling ditunggu-tunggu adalah menjala ikan di Sungai Singingi.
Masyarakat Desa Pangkalan Indarung menyebutnya dengan menjalo ikan. Ikan yang dijalo ini berada di area Lubuk Larangan. Lubuk Larangan merupakan daerah sungai yang dijaga oleh peraturan adat. Untuk mengambil ikan di Lubuk Larangan ini harus disetujui oleh pihak adat dan dapat dinikmati bersama-sama. Setelah saya dan beberapa masyarakat menjalo ikan di Lubuk Larangan, nantinya ikan ini akan kita jadikan masakan tradisional khas Desa Pangkalan Indarung. Masak ikan hontak-hontak dan ikan kacau asam. Pasti nikmat ya pemirsa. Ya, saya dibakar nanti digiling cabai, pas cabai, jadilah sambalnya kayak gitu, sambal apa ya, toko, namanya sambal toko. Sambal pipi masuk kami ada. Sambal onta-onta. Oh, sambal onta, begini ya. Setelah ikan dibersihkan dan dipotong-potong, ikan terlebih dahulu kita susun di atas tempat pembakaran ikan. Jadi selain sambal onta-onta itu ada tadi Sambal kacau asam. Kacau asam. Ya, Berarti dikacau sama asam. ya. Bumbunya cabai sama kunyit sama purel, bumbu rel. Oke. Oh ini Ini bumbunya. bumbunya udah digiling. Ini ada durian ya? Iya. Ya. Wah, enak nih ya. Bumbunya nanti. Ini ada bumbu-bumbu, ini cabai ya Bu. Cabai. Ini kayaknya pedas karena aromanya udah terasa. Terus ini ada asam durian, luar biasa nih, pasti suka semuanya. Nah, ini dia tahap selanjutnya. Ikan dibakar di atas bara api. Untuk membuat sambal ontak-ontak, ikan dibakar tidak terlalu masak, supaya ketika dihontak atau ditumbuk tidak terlalu kering. Bahan-bahan untuk sambal hontak-hontak yang utama selain ikan adalah cabai. Pedasnya pasti dahsyat. Setelah ikan dibakar, tahap akhir membuat sambal hontak-hontak adalah menumbuk ikan bersama cabai. Ikan yang kita jalo tadi merupakan ikan sisik, dan masyarakat menyebutnya dengan ikan kapie dan ikan barau. Setelah sambal hontak-hontak selesai, kita lanjut ke masakan ikan kacau asam. Seperti apa ya prosesnya? Ikan barau dan ikan kapi dimasukkan ke dalam kuali dan dicampur dengan bumbu-bumbunya, seperti asam durian, bawang merah, bawang putih, serta bunga kunyit. Setelah bumbu tercampur dengan ikan, saatnya dimasak di atas tungku. Menurut masyarakat, memasak dengan kayu api lebih memiliki cita rasa yang nikmat daripada dengan kompor gas. Layak dicoba nih pemirsa. Nah, sekarang masakannya dua-duanya udah matang. Sekarang mereka makan bersama nih masyarakat di sini. Luar biasa ya kebersamaan. Tadi ada dua masakan, ada ikan onta-onta sama satu lagi kacau asam. Lihat deh. Saatnya makan-makan. Wah, pasti nikmat ya makan bersama di tepi sungai. Keindahan alam di Pangkalan Indarung tidak terlepas dari peran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum negara dan hukum adat, sehingga alamnya terjaga dengan baik. Kita lanjut menikmati petualangan menuju pemandian Batu Godang. Tempat pemandian Batu Godang ini berada di hulu Sungai Singingi. Untuk menempuhnya, kita menggunakan sampan motor pemirsa.
Di tengah perjalanan kita menikmati derasnya air sungai dan dikelilingi oleh bebatuan. Keseruan semakin terasa ketika sampan motor terjebak di antara bebatuan dan derasnya air sungai. Wah, penuh perjuangan ya. Kirain jalannya tuh mulus saja ternyata. Luar biasa perjuangan menuju air terjun. Dangkal. Ini dangkal. Terus dangkal. Dan masih setengah perjalanan lagi. Masyarakat menyebut pemandian Batu Godang karena aliran Sungai Singingi yang memiliki tumpukan batu besar cocok untuk wisata alam dan arung jeram. Masyarakat Pangkalan Indarung masih berupaya untuk lebih meningkatkan pelayanan mereka terhadap wisatawan yang datang. Kuantan Singingi merupakan surganya air terjun. Di Kuantan Singingi ini terdapat lebih kurang 30 air terjun. Salah satunya adalah air terjun Guru Gemurai yang berada di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik. Dari pusat kota Kuansing berjarak sekitar 30 km menuju Kiliran Jauh yang berbatas dengan Sumatera Barat. Dari jarak 100 meter, kita sudah dapat mendengar gemercik air yang jatuh di setiap tingkatnya. Air terjun Guru Gemurai memiliki ketinggian 20 meter hingga tingkat paling atasnya. Ada 7 tingkat air terjun Guru Gemurai dengan ketinggian yang berbeda-beda. Dan wisatawan lebih banyak menikmati pada tingkat pertama atau tingkat yang paling atas. Selain bentuknya yang mempesona, bagian bawahnya berbentuk kolam renang. Pada kiri dan kanan air terjun terdapat bebatuan dan hutan yang masih sangat alami. Keindahan alam yang kita nikmati saat ini adalah warisan yang harus kita jaga. Alam, budaya, dan adat istiadat merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Untuk itu, mari kita jaga anugerah yang telah diberikan Tuhan untuk kita. Dari Kuantan Singingi, saya Yuli Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Pesona Indonesia selanjutnya. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mencintai alam. Dan alam menyimpan banyak kejutan bagi mereka yang mencintainya. Mereka yang menemukan keindahan di seluruh alam akan menemukan diri mereka menyatu dengan rahasia kehidupan itu sendiri.